Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada kita semua, terutama di pemerintahan desa, agar kelola dana desa ADD dengan baik. Karena saat ini ada banyak mata yang melirik Bapak Ibu. Ya, kelola dana desa ini dengan baik. Jangan sampai bermasalah. Ada beberapa desa yang salah mengelola dana desa, terpaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara. Kemudian diperiksa oleh inspektorat, diberikan kesempatan untuk mengembalikan dananya ke rekening daerah. Ternyata sampai batas waktu yang bersangkutan tidak mengembalikan. Diperpanjang, tapi juga tidak lagi. Diperpanjang, tidak lagi. Diperpanjang, tidak lagi. Akhirnya nanti akan diberhentikan secara permanen. Padahal baru saja dilantik 1-2 tahun yang lalu. Jadi saya ingatkan kepada bapak-bapak, kepala desa dan penjabat kepala desa, pergunakan dana desa itu dengan baik. Saat ini gaji kepala desa itu kan kita sudah naikkan. Sekarang berapa juta per bulan? 4 juta per bulan. Ya, para kepala desa yang awalnya 1 juta lebih ya. Sekarang sejak saya menjabat sebagai bupati, saya perintahkan setiap bulan naik. Dan nanti tahun depan itu sudah tembus 5 juta per bulan. 5 juta per bulan, lebih besar gaji kepala desa dari pejabat eselon 3. Eselon 2 lagi. Nah itu, kepala desa gaji kalau sudah nanti 5 juta, itu sudah lebih besar dari eselon 2. Bupati punya gaji 7 juta, kepala desa punya gaji 5 juta. Bapak camat punya gaji berapa? 4 juta. Oh, lebih besar dari Bapak camat. Toh, kepala desa nanti tahun depan gajinya sudah 5 juta, lebih besar dari Bapak camat. Kenapa sampai kita kasih gaji kepala desa besar? Supaya tujuannya jangan lagi ganggu-ganggu dana desa. Ambil yang sah saja. Kalau sudah 5 juta sebulan, sudah pakai itu. Pakai itu. Belajar mensyukuri, memanfaatkan penghasilan yang sah. Jangan berpikir penghasilan yang tidak sah. Karena kalau Bapak Ibu berpikir untuk mendapatkan penghasilan yang tidak sah, maka saat itu Bapak Ibu sudah mulai merintis jalan masuk ke penjara atau diberhentikan. Itu ya, syukuri gaji 5 juta yang nanti tahun depan Bapak Ibu terima. Saya harap ini betul-betul diperhatikan. Saya sedih kalau terpaksa menandatangani SK pemberhentian ke kepala desa. Sedih. Tapi mau bikin apa? Kalau tidak tanda tangan, dia tidak bisa berproses, dia tidak bisa mencairkan dana. Karena syaratnya dia harus mentuntaskan dulu laporan keuangannya, baru bisa cair tahap berikut. Itu perintah undang-undang. Nah, untuk kepentingan desa terpaksa kita berhentikan sementara. Saya paling sedih ketika saya tanda tangan surat pemberhentian. Sedih. Tapi mau bikin bagaimana? Harus saya lakukan. Ya, saya berpesan kepada para kepala desa sekecamatan Warlabobar, penjabat kepala desa, manfaatkan dana desa dengan baik. Rencanakan dana desa itu dengan baik. Kemudian di desa-desa yang sementara membangun rumah ibadah, apakah itu gereja atau masjid, supaya prioritas ADD harus membantu percepatan pembangunan gereja atau masjid. Percepatan minimum 150 juta sampai 200 juta 1 tahun anggaran supaya pembangunan rumah-rumah ibadah bisa segera selesai, termasuk rumah ibadah kita gereja yang ada di Wonwai. Ya. Jangan dari dana desa cuma kasih 50 juta, 75 juta, 100 juta, padahal total dana desa kita ada 1 miliar lebih, 1,5, 1,6, bahkan ada yang 2 miliar. Saya ingatkan itu, karena kita pemerintah desa dan gereja punya satu objek pelayanan.
Cuma sebutannya saja yang berbeda. Kalau kepala desa bilang warga, kemudian kalau gereja bilang jemaat. Tapi satu, orang yang sama, objek yang sama. Demikian juga di Kilon Karatat Labobar. Itu. Lalu ada kewajiban desa induk untuk membantu membiayai desa-desa persiapan. Seperti Namralan. Kemudian apalagi? Nita. Yang nanti direncanakan secepatnya akan diresmikan sebagai desa definitif. Nah, ini merupakan tugas dari Kabak BEM dan Asisten 1. Saya minta supaya para kepala desa penjabat mengalokasikan anggaran yang sesuai. 30% ya. 30% harus dialokasikan untuk desa persiapan. 30%. Iya, para kepala 30%. Jangan ada yang kurang. Karena dusun-dusun yang sudah kita tingkatkan statusnya menjadi desa persiapan, mereka butuh anggaran untuk mempersiapkan desa persiapan mereka menjadi desa definitif. Butuh anggaran. Karena itu desa induk saya minta untuk komitmen menyiapkan anggaran sebesar 30% kepada desa persiapan tadi, agar mereka segera menjadi desa definitif. Ke depan, Kecamatan Labobar ini akan dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Ke depan. Jadi kita sudah punya skenario dengan Pak Kabak BEM. Ada pemekaran kecamatan. Kecamatan Labobar akan dimekarkan menjadi 2 kecamatan. Kemudian Tanimbar Selatan menjadi 2 kecamatan pula, dan kecamatan yang lain akan dimekarkan. Karena itu, dusun-dusun yang sudah kita tingkatkan menjadi desa persiapan ini segera dijadikan desa definitif, supaya ketika ada pemekaran kecamatan sudah terpenuhi syarat-syarat administrasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya bermohon kepada kita semua, kepada Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan Bapak Ibu Pendeta yang lain dari gereja-gereja yang lain, Bapak Imam, tokoh agama, dan kita semua agar terus berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta kita. Kita berdoa bagi kabupaten ini, kita berdoa bagi Provinsi Maluku, kita berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk dunia, agar virus corona ini segera berakhir. Kita berdoa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini supaya bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa juga bagi negeri kita masing-masing, desa kita masing-masing, jemaat kita masing-masing. Berdoa agar negeri ini selalu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari wabah penyakit, dan dari hal-hal yang bisa menyengsarakan masyarakat. Berdoa itu penting. Berdoa di rumah, berdoa di unit-unit pelayanan, berdoa di gereja, di mana saja Bapak Ibu berdoa, saya titip. Doakan kita semua, doakan pemerintahan, doakan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, doakan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kabupaten, juga Bapak Ibu. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan shalom.